Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wada'al hujjata wa atammal mahajjah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, dikarenakan seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi dan di langit semuanya bertasbih dan memuji Allah, dan hanya kepada Allah lah segala pujian terbaik kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Sembari kita berniat i'tikaf, semoga kita yang berhadir pada tempat yang berbahagia ini termasuk di antara orang-orang yang dibukakan pintu langit dan istijabahkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kita di antara orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara umatku yang menunggu antara waktu salat, maka akan terbukalah pintu langit kepada mereka. Maka sembari kita beriktikaf, bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Di saat kita hidup dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan pernah tersesat. Ini merupakan sebuah nikmat. Nikmat ini tidak akan pernah kita dapati kalau seandainya kita bukan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak di antara orang-orang yang berada di atas muka bumi ini, mereka mempunyai kehidupan, mempunyai kekayaan yang sungguh berlimpah, akan tetapi mereka tidak mempunyai ketenangan jiwa. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Qarun. Qarun merupakan manusia terkaya, akan tetapi kehidupannya juga melarat. Fir'aun merupakan manusia yang paling besar tahtanya, akan tetapi matinya juga tenggelam. Hal seperti itu merupakan sebuah contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, disampaikan kepada kita umatnya agar kita bisa belajar dari sejarah yang pernah berlaku di atas muka bumi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan menyambung hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, karena ada satu lagi tanda kiamat yang belum kita sampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis nomor 4019, yang berbunyi, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jalla wa yatakhayyaru fima anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Ini merupakan sebuah fenomena yang terjadi bagi umat Islam hari ini. Apabila ada a'immatuhum, pemimpin-pemimpin mereka, lam tahkumu a'immatuhum bi kitabillah, pemimpin-pemimpin umat Islam itu tidak menghukum dengan hukum Allah. Ini merupakan sebuah malapetaka yang terbesar yang akan dialami oleh umat Islam. Wa yatakhayyaruna fima anzalallahu, dan mereka tidak memilih apa yang dibuat pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali akan terjadi permusuhan di antara mereka. Hal seperti ini terjadi hari ini pada kondisi umat Islam. Cobalah lihat bagaimana kondisi persaudaraan umat Islam hari ini. Sesama umat Islam mereka saling membenci. Ini merupakan fenomena yang kita dapati di lapangan dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari hari ini.
ada satu jamaah membenci jamaah yang lain. Bahkan kebencian mereka itu melebihi kepada kebencian orang-orang kafir. Padahal di dalam surat Muhammad ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini merupakan di sini adalah syarat. Apabila kita memenangkan Allah, in tansurullah yansurkum, maka jawab syaratnya itu adalah kamu akan dimenangkan oleh Allah. Hari ini kenapa kemenangan itu tidak pernah kita raih oleh umat Islam? Dikarenakan kita tidak pernah membela Allah. Dan ini adalah janji pasti dari Allah. Sehingga itu tidak heran kalau seandainya kita mendapatkan kondisi umat Islam itu terkenal dengan kondisi yang umat yang terbelakang, dengan karakter pendidikannya yang paling jauh, paling tertinggal. Kalau misalnya mereka ingin melihat sebuah survei dan melakukan sebuah penelitian, maka umat Islam itu tergolong umat yang paling miskin. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah umat yang tidak mau memenangkan ajaran agama Allah. Padahal Allah dengan tegas mengatakan kepada kita, kalau kita mau menang, maka menangkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Karena ini janji pasti. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah itu akan menetapkan, akan menguatkan kita. Nah, sekarang bagaimana Allah akan menguatkan kita kalau seandainya kita sendiri tidak pernah menghukum dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan menjadi PR kita semuanya umat Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengatakan bahwasannya yang dinamakan dengan apa yang dengan ahdullah itu adalah hidup dalam keadaan dan menerapkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini merupakan janji kita dengan Allah. Jadi jangan pernah kita mengharapkan akan meraih kesuksesan kalau seandainya kita tidak mau menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hari ini kita terlalu khawatir, mohon maaf, dengan PKI. Akan tetapi kita tidak pernah khawatir kalau seandainya masjid ini kosong. Sibuk kita dengan share video-video PKI, ya kan? Akan tetapi apa? Seharusnya kalau memang kita sudah tahu begitu kondisi mereka orang-orang yang tidak suka kepada Islam, maka kita harus mempererat persatuan kita. Kita harus menguatkan ukhuwah kita. Bagaimana yang harus kita lakukan? Penuhi masjid, jalin hubungan di masjid, sapa antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Ini merupakan sebuah konsekuensi di saat kita meninggalkan Allah, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka permusuhan itu akan terjadi di antara kita. Dan kalau kita melihat di dalam surat yang lain, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ini sudah berbalik hari ini. Asyidda'u 'alal kuffar itu tidak ada lagi bagi orang-orang Islam. Orang Islam itu sama sekali tidak tegas dengan orang-orang kafir. Coba lihat bagaimana komunikasi orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Mereka sangat lovely gitu. Sangat santun. Tetapi sesama umat Islam mereka saling menuduh, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, padahal mereka menyembah Allah yang satu. Ini merupakan fenomena yang digambarkan di dalam Al-Quran. Seharusnya umat Islam itu adalah umat yang saling kasih sayang, ruhama'u bainahu, umat yang saling kasih sayang sesama mereka, asyidda'u 'alal kufar, dan mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir. Namun sikap seperti ini tidak lagi terjadi. Maka sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di antara tanda kiamat itu adalah terjadinya permusuhan di antara umat Islam, dikarenakan mereka tidak mau menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Padahal kalau misalnya kita melihat bagaimana sebenarnya persatuan orang-orang kafir, itu dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Allah berfirman,
ba'suhum bainahum syadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita melihat seolah-olah orang-orang kafir itu bersatu padu. Ini merupakan persepsi kita terhadap mereka, padahal Al-Quran sendiri yang mengatakan kepada kita, qulubuhum syatta. Hati mereka, persatuan mereka itu porak-poranda. Namun hari ini kita mempercayai bahwasanya persatuan orang-orang kafir itu kuat sekali. Itu merupakan sebuah kesalahan, asumsi yang selama ini kita bina. Dan saya menemukan fenomena ini, saya buktikan sendiri saat saya bertemu dengan teman-teman. Apabila orang Yahudi dari Swiss itu tidak mau berbicara kecuali dengan bahasa Swiss, bertemu dengan orang Yahudi Italia. Ini yang dikatakan oleh Allah. Saya katakan sama teman-teman, ini yang dikatakan oleh Allah, ba'suhum, ya. Hati mereka itu berpecah belah, qulubuhum syatta. Bahwasanya mereka itu sebenarnya rapuh, mereka itu tidak pernah bersatu. Kita saja umat Islam yang tidak mau bersatu. Dan ini merupakan fenomena, mereka saling ego, mereka saling mempertahankan sukuismenya, kenegaraannya. Mereka tidak mau berbicara, sehingga mereka masing-masing Yahudi Italia akan berbicara dengan bahasa Italia, dan Swiss akan berbicara dengan bahasa Swiss. Dan sungguh benar apa yang disampaikan oleh Allah,